Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk malumat sebentar, yaitu untuk pada malam ini untuk pendapatan daripada kotak amal kita dari malam pertama sampai malam kelima berjumlah 1.060.000 rupiah. Ya, berjumlah 1.060.000 rupiah. Kedua, yang bertindak sebagai petugas tarawih sekaligus untuk pesanan dan mudir yaitu Al-Habib Salim bin Ahmad bin Salim bin Toha Al-Hadad. Silakan memberikan dan pembahasan kepada kami. Jika ada yang saya sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa taqwallahi. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah yang kita sama-sama kita hormati oleh para ulama Ustaz Suryani, para Ustaz Mudi, serta para hadirin, para orang tua, para tokoh masyarakat, para sepuh yang kami hormati serta adik-adik kita. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita telah berkumpul pada malam ini untuk melaksanakan salah satu yang dapat kita lakukan hanya di bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih berjamaah. Alhamdulillah. Di awal-awal Ramadan pasti kita sering mendengar dengan sebutan marhaban ya Ramadan. Marhaban merupakan ungkapan dari kita betapa kita gembira untuk menyambut bulan Ramadan. Karena banyak sekali keutamaan dan fadilah-fadilah yang terdapat di dalam bulan Ramadan. Ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW berkata, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Hadis yang sangat populer dan mungkin hadirin semua telah sering mendengarnya atau sudah menghafalnya. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, penuh keikhlasan, dengan mengharap keridhaan Allah, dengan mengharapkan pahalanya Allah, dengan mengharapkan ampunan dari Allah, maka Allah pasti akan mengampuni dari segala dosa-dosa yang dia miliki. Alhamdulillah. Dari hadis tersebut memotivasi kita untuk selalu menjalankan ibadah di bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh, karena adanya jaminan agar Allah akan mengampuni segala dosa kita. Kita mulai berpuasa dari fajar sampai waktu maghrib, di situ peluang yang Allah berikan untuk pengampunan terhadap dosa-dosa kita. Masyaallah, alhamdulillah. Itu semua dapat kita raih dengan mudah sesuai dengan tips yang sudah disebutkan dalam hadis, yaitu dengan penuh keimanan, yaitu dengan penuh keyakinan wahtisaban dan penuh keyakinan bahwa Allah akan mengampuni dosa kita, memberikan kita pahala serta memberikan kita ampunan. Yang kita menjalankan dengan dua hal tersebut, iman dan wahtisaban, maka kita akan mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Ada hadis yang berikutnya, ya kalimatnya sama, tapi ada perbedaan dari satu kata. Man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Apa yang membedakan? Kalau tadi man shoma, barang siapa berpuasa, berarti waktunya terikat dari semenjak fajar sampai waktu maghrib, sampai terbenamnya matahari. Lalu Nabi Muhammad mengatakan sebagai penyambung dari hadis yang sebelumnya, melengkapi dari hadis yang man shoma Ramadan, man qoma, barang siapa yang melaksanakan ibadah di malamnya bulan Ramadan. Koma dalam di sini Al-Quran seringkali mendapat berdampingan kalimat koma itu dengan sholat, iqamatis sholat. Ya, jadi man koma di sini ditafsirkan, diartikan barang siapa yang mengerjakan ibadah sholat di malam bulan Ramadan secara dengan keimanan, imanan wahtisaban, dengan pengharapan ampunan, pahala serta keridhaan Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Masya Allah. Berarti secara kita pahami bahwa 24 jam di bulan Ramadan itu peluang untuk mendapatkan ampunan Allah tidak pernah habis selama di bulan Ramadan. Dan ada juga hadis yang selanjutnya, ada penambahan kata di hadis tersebut, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Hadisnya mirip tapi saling melengkapi.
Sebagaimana kita tahu, hadirin sekalian, yaitu di bulan Ramadan pasti akan ada yang namanya Lailatul Qadar. Dan kebanyakan ulama berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu akan terjadi di malam-malam ganjil di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Tapi nggak menutup kemungkinan Ramadan itu Lailatul Qadar itu bisa datang di malam 10 malam pertama atau di 10 malam terakhir atau di 10 malam pertengahan juga mungkin. Itu dirahasiakan agar kita senantiasa beribadah dengan sebaik-baiknya ibadah di bulan Ramadan, karena kita nggak tahu kapan datangnya Lailatul Qadar. Nah, barang siapa beribadah di malam harinya, melaksanakan ibadah, apalagi malam itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka dia akan mendapatkan ampunan juga dari semua dosa-dosa yang dia miliki. Sebagaimana kita tahu dalam surah Al-Qadar, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ketika kita beribadah di malam tersebut, berarti pahala yang kita dapatkan seolah-olah kita beribadah kita beribadah secara terus-menerus selama 1000 bulan. Bahkan lebih baik dan juga mendapatkan ampunan dari Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, betapa besar karunia Allah yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan. Setiap saatnya, setiap detiknya dan tak pernah terputus. Dan itu semua adalah satu anugerah yang Allah berikan kepada kita agar kita bisa memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan. Ada juga sebuah tips yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ini minimalnya. Man shallal isya fi jama'atin ka'annahu shalla nisfal laili, ka'annahu qama nisfal laili, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang salat isya secara berjamaah, maka seolah-olah dia sudah melaksanakan ibadah setengah malam. Man shalla subhi bi jama'atin ka'annahu shalla laila kullahu. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia mendapatkan ganjaran atau pahala semalam penuh. Satu malam, semalaman kita melaksanakan ibadah sholat. Itu tips buat kita, karena Allah tahu, karena Muhammad tahu umatnya itu umat yang lemah. Jadi diberikan tips yang mudah. Supaya apa? Supaya walaupun kita melaksanakan hal yang sedikit, tapi ganjarannya besar. Itulah bukti sayangnya Allah kepada kita, bukti sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad, dan bukti sayangnya Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi lagi-lagi mohon maaf, ini bulan baik, waktu baik, luar biasa anugerah dari Allah. Kalau urusan ibadah, jangan ambil yang paling minim. Mentang-mentang ada jaminan dari Nabi, kalau sholat isya berjamaah, subuh berjamaah, berarti seolah-olah kita udah puasa, kita udah beribadah selama semalam penuh. Jangan ambil yang itu. Jangan urusan ibadah kita ambil yang minim, urusan dunia kita ambil yang maksimal. Gitu. Kita mencari uang dari pagi sampai sore, kalau bisa sampai malam biar kita dapat lebih banyak, boleh. Tapi dalam urusan ibadah itu jadi masalah. Kita semangatin diri kita motivasi diri kita buat apa? Buat mendapatkan memang apa-apa yang dijanjikan sama Allah, dijanjikan oleh Nabi Muhammad dari keberkahan bulan suci Ramadan. Bahkan ada ulama yang berpendapat yang mengatakan kalau orang memperhatikan ibadah siangnya, dia cuma mengamalkan masalah Ramadan, dia memperhatikan ibadahnya di bulan Ramadan, puasanya di bulan Ramadan sampai masuknya waktu maghrib, sedangkan ibadah malamnya dia tidak tunaikan, maka dia dalam keadaan tidak sempurna mendapatkan keberkahan bulan Ramadan, karena hanya setengah-setengah. Sayang banget dan itu hanya di bulan Ramadan. Mari kita motivasi. Alhamdulillah kita baru masuk di hari ke-6, masih banyak waktunya. Masih banyak waktu buat kita ningkatin ibadah kita, masih banyak waktunya buat kita istighfar, masih banyak waktunya buat kita introspeksi diri, supaya nanti yang kita dapatin setelah Ramadan yaitu benar-benar pengampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ij'alna minal min shawamin wa ij'alna min dawamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.